Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para ustadz, ustazah dan jamaah serta anak-anakku sekalian, santri santriah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini, melanjutkan surah Al-An'am ayat 155. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tadabbur dari ustadz kita, yaitu pada ayat 154 yang lalu, di mana pada ayat itu Allah memberikan informasi bahwasanya telah diturunkan, yaitu sebuah kitab yang namanya adalah kitab Taurat. Dan kitab Taurat kita tahu diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yang diperuntukkan bagi kaum Bani Israel, Yahudi. Sampai sekarang beliau pun masih ada. Nah, namun dasar Yahudi tetap saja kita lihat mereka sangat pandai memutarbalikkan fakta-fakta dalam kehidupan. Sehingga kitab Taurat yang dijadikan pegangan dan sandaran petunjuk bagi mereka, mereka acak-acak, mereka rubah, sehingga lahirlah sebuah kitab yang mereka namakan dengan namanya, yaitu kitab Talmud. Nah, kitab Talmud itu adalah kitab yang ditulis oleh para pakar-pakar Yahudi. Sebenarnya itu adalah merupakan turunan dari Taurat yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Taurat itu sebenarnya diberikan Allah kepada Nabi Musa dan umatnya adalah dalam rangka apa? Yaitu dikatakan di sini adalah untuk menyempurnakan. Jadi Taurat itu adalah untuk menyempurnakan hal-hal yang berkenaan dengan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kata Allah. Jadi Allah menurunkan Taurat itu adalah untuk menyempurnakan bagi kaum atau umat Musa pada masanya. Kemudian juga Allah menjelaskan bahwasanya kitab Taurat itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi lebih kurang dengan Al-Quran lah istilahnya, fungsinya itu sebagai petunjuk, yaitu wahuda wa rahmah. Jadi artinya petunjuk bagi kehidupan manusia umat Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga dijadikan sebagai rahmat. Nah, petunjuk artinya sebagai pegangan hidup bagi manusia, yaitu umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Inilah yang diberikan Allah sebagai sandaran Nabi Musa dan umatnya saat itu. Kemudian yang kedua sebagai warahmah, sebagai rahmat. Rahmat itu adalah untuk mencukupkan. Jadi Allah memberikan rahmat pada kita, kasih sayangnya itu adalah untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Jadi kan Allah memberikan Taurat, Allah memberikan rahmat, artinya mencukupkan jalan kehidupan sehingga manusia tidak kebablasan, sehingga manusia tidak salah jalan, atau juga manusia tidak menyalahkan aturan-aturan yang telah Allah berikan pada mereka. Turunnya Taurat yang diberikan pada Nabi Musa ini mencukupkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga dicukupkan dalam kitab Taurat, sehingga dia lebih sempurna. Ini istilahnya dengan rahmah itu. Jadi kalau ada misalnya kita makan tapi belum cukup makan itu, masih lapar, nah maka rahmah itu adalah mencukupkan supaya kita menjadi kenyang. Kalau kita minum misalnya, ya sudah minum tapi terasa masih haus, maka ditambah lagi minumnya sehingga kita cukup hausnya,
dan lepas dahaga. Itu maknanya cukup. Nah, nanti kalau di ayat berikut kita tidak lagi menemukan konteksnya itu, tapi masih ada kaitan gitu. Nah, oleh karena itu dikatakan setelah Allah berikan Taurat itu sebagai petunjuk dan rahmat, apa harapan Allah kepada kaum Yahudi ini, Bani Israel ini, umat Nabi Musa ini, yaitu agar mereka beriman kepada Allah. Dan demikian juga adanya keyakinan bahwa satu saat nanti mereka akan mengalami kematian dan akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan jalan, hudannya, petunjuk. Dijalankan enggak apa yang sudah diberikan itu kepada engkau? Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Karena akan ada pertemuan dengan Allah di yaumil akhir, yaumil qiyamah, yaumil hisab. Akan bertemu dengan Allah, diminta. Sudah dikasih jalan, petunjuk, dijalankan enggak sesuai petunjuk itu? Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Demikian juga Allah telah berikan rahmat, cukupkan nikmatnya untuk kita. Kita bersyukur enggak atas rahmat itu? Allah minta pertanggungjawaban kelak di hari perhitungan itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ustaz kita yang lalu tentang surah Al-An'am ayat 154. Hari ini kita melanjutkan pada ayat 155 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa haza kitaban anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an. Nah, ini lanjutan dari Taurat tadi ya. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, kata Allah, dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah kembali menyatakan bahasanya setelah Taurat ada lagi, setelah Taurat ini turun nanti beberapa suhuf. Suhuf itu pada Nabi Ibrahim, kemudian sampai pada Nabi Isa. Kita kenal kitabnya yaitu kitab Injil. Terakhir ditutup dengan kesempurnaan daripada semua kitab-kitab itu adalah Al-Qur'an. Maka itu Allah katakan di sini, kata Allah, wa haza kitab. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an. Nah, Allah turunkan ini. Ini adalah kitab Al-Qur'an yang kita kaji hari ini, yang kita baca dan kita amalkan. Anzalnahu mubarak, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan Allah tidak dengan sia-sia, tidak dengan sembarangan, tapi penuh dengan barokah. Nah, apalagi makna berkah itu? Kalau rahmat tadi Allah mencukupkan nikmat kita, Allah cukupkan anugerah kita, yang kurang dilengkapi, dicukupkan sehingga kita merasa kecukupan. Ya, kalau seperti Ananda menghafal Al-Qur'an satu surat misalnya, tapi surat itu belum selesai, maka dicukupkan sampai selesai satu surat itu. Nah, itu namanya dicukupkan, itu rahmat namanya. Nah, kemudian di sini ada barokah. Barokah itu apalagi maknanya? Adalah Allah menambah. Jadi sudah cukup barang itu, ditambah lagi, tambah satu, tambah dua, tambah berikut. Nah, kalau tahfiz bagaimana itu? Ananda sudah cukup satu surat, diberi berkah lagi, ditambah lagi surat berikutnya, tambah lagi juz berikutnya. Begitulah Allah menunjukkan kecintaannya kepada makhluk yang namanya manusia. Jadi rahmat itu Allah cukupkan kebutuhan kita dalam kehidupan, sedangkan berkah Allah tambah. Beda ya, itu ada dua. Jadi kalau rahmat itu adalah Allah mencukupkan kebutuhan kita, apapun yang kita perlukan itu diberikan Allah dalam bentuk nikmat dan anugerah kepada kita. Tapi kalau berkah, berkah Allah tambah. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah prestasi, tambah lagi prestasi kedua. Kita mendapatkan sebuah rezeki, Allah tambah lagi rezeki kedua, Allah tambah lagi rezeki yang ketiga. Allah buka lagi pintu-pintu yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Apakah rezeki, kemudahan, pintu sehat,
jabatan dan sebagainya, atau prestasi-prestasi yang sudah kita miliki, sehingga dari prestasi yang satu akan bertambah menjadi prestasi kedua. Inilah namanya barokah. Nah, inilah yang selalu kita ucapkan, semoga Allah berikan rahmatnya pada kita. Artinya kita minta agar kita dicukupkan kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Kan kadang-kadang orang selalu merasa kurang dalam hidup ini, selalu merasa kurang. Dapat rezeki satu, merasa kurang, tidak pernah puas. Itulah sifat manusia. Nah, kapan bisa kita merasa puas? Ketika kita merasakan, menyadari rahmat itu dari Allah. Rahmat itu dari Allah. Kalau kita tidak mengaitkan rahmat itu dari Allah, kita lupa diri. Maka itu dikatakan hatta zurtumul maqabir. Kapan kita akan sadar diri itu? Hatta zurtumul maqabir. Saat kita nanti sudah mencium tanah, lah masuk kuburan, orang lah balik. Nah, kita tidak bisa bergerak lagi. Hidung kita nempel di tanah. Kemudian baru kita sadar, oh kita sudah mati rupanya. Barulah sadar tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya pangkat jabatan, tidak ada gunanya keluarga, orang-orang yang tercinta, semua meninggalkan kita. Yang menemani kita siapa? Amal-amal ibadah kita, Al-Quran kita, dan berbagai ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan. Sedekah-sedekah kita. Inilah teman-teman kita nanti yang akan bangkit menemani kita di saat mana malaikat mungkar nakir akan menanyakan kita, mulai dari man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa nabiyuka, siapa nabimu. Nah, sahabat-sahabat kita yang berupa ibadah, ketaatan-ketaatan itu, amal soleh dan Al-Quran ini akan bangkit menjadi sahabat kita, teman setia kita. Di saat mana? Di saat malaikat mempertanyakan tentang keberadaan kita dan hubungan kita dengan Roh. Nah, jadi Al-Quran ini kata Allah sangat jelas katakan, dia berikan anzalnahu mubarak. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini untuk barokah, untuk menambah berbagai prestasi, menambah berbagai ketenangan, kedamaian, menambah kebahagiaan, menambah kesejahteraan. Inilah Allah maksudkan menurunkan Al-Quran ini kepada kita semua, untuk mubarak, bukan sekedar untuk mencukupkan. Kalau sekedar mencukupkan, pada Nabi Musa dulu sudah dicukupkan. Tapi kita bukan saja dicukupkan. Sebagai cintanya Allah pada kita, selain Allah berikan rahmatnya untuk mencukupkan kebutuhan kita atas nikmat dan anugerah Allah, tapi Allah juga berikan mubarak. Mubarakah ini yang diberikan pada kita, sehingga kita akan ditambah 1, 2, 3 sampai sebanyak-banyaknya nikmat itu, sampai kita merasakan betapa dunia ini betul-betul nikmat dan indah, bahagia, walaupun waktunya singkat dan sementara. Nah, kemudian apalagi kata Allah dalam kata ini, fattabi'u, ikutlah kata Allah, patuhilah, dan juga jangan lupa taatlah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu. Ikutlah, beribadahlah, taatlah, beramallah. Ini perintahnya jelas sekali, fi'il amar. Fattabi'uhu, ikutlah kamu semuanya, taatlah kamu semuanya, karena kamu akan mendapatkan selain rahmat tadi, juga Allah akan berikan barokah kepada kita semuanya. Wattaqu la'allakum turhamun. Nah, Allah tegaskan kembali apa yang Allah tegaskan. Dan selain kamu ikuti hudan ini, petunjuk ini, yang semuanya lengkap isi di dalamnya, penjelasan, keterangan, dan itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah SWT. Jadi tidak akan bisa mendapatkan takwa itu ujung-ujung hanya zikir saja, tidak. Tapi harus mendalami, membaca, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran, kata Allah. Jadi ini ternyata kuncinya. Kalau ingin takwa dan juga memantapkan iman, kualitas takwa dan iman kita pada Allah,
kuncinya adalah Al-Quran. Maka itu pelan-pelan mari kita tambah hazanah bacaan kita dengan Al-Quran ini. Pelan-pelan kita baca tulisannya, pelan-pelan kita pahami isinya, dan pelan-pelan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada yang memang kemampuannya terbatas membaca, memahami Al-Quran, ya pelan-pelan. Mungkin dengan letter bahasa Indonesianya, udah pelan-pelan kita ikuti dalam memperbaiki bacaannya. Kalau ada yang kurang, tapi tatkala kita dalam proses belajar mendalami Al-Quran, sekira saat itu kita diwafatkan Allah, kita berada dalam jihad fisabilillah. Artinya kita dalam memperbaiki Al-Quran kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah mempelajari mendalami Al-Quran, sudahlah kemampuan kita terbatas, mati tiba-tiba. Nah, kita nanti kesasar, khawatir tidak sampai pertemuan dengan Allah, tapi langsung masuk neraka jahanam. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti memperbaiki iman kita dan takwa kita, dan memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita. Jangan pernah berhenti bersedekah, beramal. Itulah jalan-jalan kita untuk menuju ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir Allah kunci, selain kita akan mendapatkan takwa di hadapan Allah dengan Al-Quran ini, kita juga akan mendapatkan la'allakum turhamun. Nah, kembali Allah berikan, Allah cukupkan, dan kamu juga akan mendapatkan rahmat, kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dicukupkan lagi. Tadi udah dibilang di depan, diberi barokah, ditambah nikmat itu yang banyak, anugerah itu. Di akhir ayat ini dikunci lagi. Kalau kamu punya kekurangan, Allah cukupkan lagi. Selain ditambah, Allah cukupkan lagi kebutuhan dan berbagai nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, kalau kita hitung nikmat Allah dan anugerah Allah ini, tidak cukup mesin kalkulator menghitungnya. Tidak cukup materi dunia ini kalau kita jadikan alat untuk menghitung nikmat dan berbagai anugerah yang Allah berikan pada kita. Nah, maka itu Allah minta apa pada kita? Cukup dalami, pahami, dan amalkan Al-Quran. Taatlah beribadah kepada Allah, beramallah yang soleh, dekatlah kepada Allah setiap saat. Jangan pernah lisan kita berhenti berzikir. Itulah Allah minta pada kita. Allah tidak minta materi pada kita, Allah tidak minta uang, apalagi ke benda-benda yang Allah minta pada kita. Tidak, tapi ketaatan kita. Inilah yang Allah minta pada kita, dan Allah berjanji akan selalu memberikan mubaraknya, barokahnya, dan Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang takwa, dan Allah cukupkan dalam kehidupan kita yang selalu merasa kurang dalam kehidupan ini. Dan kita akan merasa cukup kalau kita menyadari bahwasanya rahmat itu, barokah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lupa bahwa rahmat itu dari Allah, kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Sehingga bagaikan kita minum air laut, berapa banyak pun sudah minum, pasti selalu haus dahaga. Itulah rasa-rasa yang selalu tidak merasa cukup, karena kita tidak merasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita dalam sepanjang kehidupan. Demikianlah saudara sekalian, anak-anakku yang berbahagia, semoga Allah rahmati kita selalu dan berkahi kita dalam sepanjang kehidupan, sampai hayat berpisah dengan kehidupan kita, di akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.